Halo teman, kali ini saya akan share bahayanya surat somasi aku laku. Karena kemarin viral banyak sekali orang yang kena surat somasi aku laku, banyak yang dikirimi surat oleh Pak Pos tentang masalah pinjaman online ini dan tidak bayar selama 2 bulan lebih atau 1 bulan lebih, itu dapat surat somasi dari aku laku. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi saya buat video ini khusus buat teman-teman yang kena surat somasi agar lebih berhati-hati, agar lebih tahu poin-poin yang akan teman-teman dapatkan jika sudah kena surat somasi. Jadi mau simak video ini sampai habis ya teman. Nah, yang pertama, jika kita sudah kena surat somasi, itu artinya kita dapat perhatian khusus dari aplikasi aku laku, karena ini yang kena surat somasi baru aku laku ya teman. Banyak sekali teman saya yang kena, sekitar 2 orang 3 orang kena surat somasi karena tidak bayar 1 bulan lebih. Nah, ini yang banyak ditanyakan, apakah kalau sudah kena surat somasi akan ada debt collector yang datang? Nah, saya pastikan di sini tidak tentu ya teman, karena surat somasi ini cuma surat dari aku laku yang semua orang yang galbay itu dikirimi surat. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena aku laku mungkin sekarang tingkat galbaynya lebih tinggi ya teman. Jadi untuk peraturan OJK kan kita tahu untuk tingkat galbaynya harus tidak boleh 5% lebih. Kalau lebih dari 5% itu akan kena teguran dan OJK dan kena yang namanya pelanggaran administrasi. Nah, itu bahaya sekali buat aku laku. Jadi aku laku mengerahkan berbagai macam cara agar tidak kena sanksi tersebut. Salah satunya adalah mengirimkan surat somasi ini. Jadi ada yang mungkin didatangi debt collector, ada yang tidak. Yang jelas semua orang yang galbay pasti kena atau dapat surat somasi ini. Saya juga kemarin dapat tapi sudah saya buang teman. Nah, ini aku laku sekarang sedang gencar-gencarnya, jadi lebih berhati-hati saja. Nah, untuk debt collector akan datang atau tidak bang, saya tidak bisa memastikan ini ya teman, karena aku laku ini juga susah gampang menebaknya. Karena yang tidak kena somasi juga kadang-kadang didatangi aku laku yang ada atau dapat surat somasi, kadang juga tidak didatangi debt collector. Itu tergantung dari domisili teman-teman, tergantung dari besarnya pinjaman teman-teman. Nah, ini bisa menjadi indikasi kuat buat teman-teman. Jadi domisilinya jika di kota besar dan di pedalaman itu beda ya teman. Di Jakarta dan di Papua itu beda. Kalau Papua mungkin tidak akan ada debt collector, kalau Jakarta mungkin ada. Jadi pelosok-pelosok atau pegunungan-pegunungan itu tidak akan ada debt collectornya, dan di kota besar mungkin ada debt collectornya. Itu bisa teman-teman lakukan. Jadi saya tidak bisa memastikan apa kalau sudah dapat surat somasi akan ada debt collectornya, saya tidak bisa memastikan. Jadi teman-teman harus bersiap-siap saja kalau dapat surat somasi. Nah, ini yang pertama. Untuk yang kedua, poin yang paling penting yang harus apa kita lakukan kalau dapat surat somasi, tetap tenang, tetap nyantai saja, jangan pernah berpikir terlalu dalam. Itu cuma surat somasi, jadi semua orang yang galbay di aplikasi aku laku akan kena surat somasi. Jadi ini hal yang wajar, tidak perlu teman-teman takutkan, tidak perlu berpikir terlalu dalam, tidak perlu cemas, tidak perlu frustasi. Tetap santai saja. Kalau ada debt collector ya hadapi saja dengan kesatria. Jika teman-teman ada uang, bisa berdiskusi masalah pembayaran tentang teman-teman kalau ada uang bayarnya cuma bayar pokok saja, tidak usah dengan bunga dan denda. Ini bisa diskusikan dengan debt collector, kan debt collector juga manusia, bisa diajak berembuk, bisa diajak berunding. Jadi jangan pernah takut kepada debt collector selama kita di jalur yang benar. Nah, ini cuma masalah mindset ya teman. Jadi teman-teman tidak perlu takut atau was-was tentang masalah ini. Kalau umpamanya tidak ditagih debt collector ya alhamdulillah. Tapi kalau ditagih ya hadapi saja dengan kesatria. Siapkan semangatmu, siapkan mentalmu, hadapi debt collector itu. Kalau debt collector datang ya seru duduk, tanyakan surat identitas, surat kuasa, surat nominal pembayaran. Ini sangat wajib sekali karena banyak sekali sekarang orang yang menipu sebagai debt collector tapi sebenarnya dia cuma penipu, tidak debt collector. Jadi teman-teman harus tanyakan surat kuasa, apakah dia dapat surat kuasa dari pihak pinjaman online. Surat sertifikasi untuk menjadi debt collector itu juga penting, karena ini hanya orang yang dapat surat sertifikasi yang jadi debt collector yang bisa menagih teman. Yang terakhir, surat nominal tentang pembayaran itu juga harus teman-teman dapatkan. Ini teman-teman cocokkan di aplikasinya apakah sama atau tidak. Kalau sama berarti itu debt collector asli, kalau tidak sama itu cuma debt collector penipu yang ingin mengeruk duit teman-teman. Jadi teman-teman langsung urus saja, jangan sampai ke rumah teman-teman. Itu hak teman-teman karena itu rumah teman-teman.
Dan saja video singkat dari saya. Jika teman kurang puas dengan video ini bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab sebisa saya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupannya lebih baik.